Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh soleha, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu, bahagia. Oke, masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Siswa soleh soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang permintaan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, siswa mampu menjelaskan tentang penawaran, dan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Ibu agar Ibu bisa lebih bersemangat bertemu kalian pada materi-materi selanjutnya. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut yang memperlihatkan permintaan yang besar pada kebutuhan masyarakat terhadap buku tulis pada tahun ajaran baru. Anak-anakku bisa memposisikan diri saat mengalami sebagai pembeli. Jadi, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkatan harga tertentu itulah yang disebut dengan permintaan. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, harga barang. Jika harga terhadap suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu berkurang. Sebaliknya, jika harga terhadap suatu barang itu turun, maka barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Ya, jelaslah bahwa tingkat pendapatan yang berbeda mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, selera masyarakat. Jelas sekali bahwa selera masyarakat mempengaruhi permintaan. Nah, apabila selera masyarakat terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan rendah. Kualitas barang. Nah, siapa sih yang tidak menginginkan kualitas barang yang bagus dengan harga yang terjangkau? Pasti permintaannya banyak, ya. Yang kelima adalah harga barang lain. Jadi permintaan terhadap harga barang dipengaruhi juga oleh barang lain. Misalnya gas, lebih mahal pada masyarakat yang menggunakan kompor gas. Sebaliknya, gas akan turun jika masyarakat beralih pada penggunaan dapur arang. Yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan. Ramalan masa depan. Nah, anak-anakku, masa pandemi COVID-19 harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan akan naik, seperti masker dan hand sanitizer. Siswa soleh-soleha, hubungan antara berbagai harga dan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva. Jadi kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dengan berbagai kondisi. Jadi kurva berikut memperlihatkan permintaan terhadap mangkuk. Jadi harga 20.000, permintaan 120. Harga 18.000, permintaan 140, harga 16.000, permintaan 160, harga 14.000, permintaan 180, dan harga 12.000, permintaan 200. Nah, semakin rendah harga satu barang, permintaan itu akan semakin tinggi atau semakin banyak. Kalian bisa latihan untuk menggambar kurvanya. Anakku, perhatikan gambar berikut. Kita akan berbicara tentang penawaran. Penawaran biasa dilakukan oleh pedagang atau produsen yang menghasilkan barang. Dan pada gambar ini, pedagang buah menawarkan berbagai jenis buah yang dia dagangkan dengan harga yang bervariasi. Nah, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkatan harga dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran, yang pertama adalah biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi
penawaran. Hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan dapat dilihat dari hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Perhatikan kurva penawaran berikut. Penawaran terhadap produksi mangkuk, yang mana harga mangkuk 20.000 itu jumlah yang ditawarkan 200 buah. Harga mangkuk 18.000, jumlah yang ditawarkan 180 buah. Harga mangkuk 16.000, ditawarkan 160 buah. Harga 14.000, ditawarkan 140 buah. Harga 12.000, ditawarkan 120 buah. Nah, kurva ini memperlihatkan bahwa semakin besar harga mangkuk, maka jumlah yang ditawarkan pun semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga mangkuk, maka jumlah yang ditawarkan pun semakin sedikit. Oke, siswa saleh-saleha, kalian bisa membuat kurvanya di rumah ya. Siswa saleh-saleha, cukup sekian materi kita tentang penawaran dan permintaan. Kita akan ketemu pada materi pasar dan harga pada video berikutnya. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.